Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Untuk itu kalian harus menyimak video berikut baik-baik untuk membedakan keduanya. Kalian pasti baru mendengar istilah tersebut kan? Untuk itu simak baik-baik video berikut ya. Partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Bahasan kita yang pertama mengenai partikularisme kelompok, yaitu yang meliputi definisi, dampak, dan ciri-cirinya. Partikularisme didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, maupun kebudayaan, yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat, partikularisme ini sering terjadi pada mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tanpa memperdulikan sekitarnya. Jadi, partikularisme ini secara sederhananya itu kalian kenal sebagai egois. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, mudahnya partikularisme itu adalah sikap egois. Seperti yang kamu tahu, sikap egois itu adalah mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain, atau mementingkan atau mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dibandingkan kelompok yang lain, baik itu dalam bentuk kelompok aliran politik, kelompok ekonomi, maupun dalam kelompok kebudayaan. Jadi secara otomatis dia tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Yang penting kepentingannya tercapai. Dampak dari partikularisme ini banyak. Yang pertama, munculnya sikap egois. Nah, auto, namanya juga partikularisme. Sehingga cenderung tertutup dengan kebudayaan yang lain. Berikutnya, menimbulkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Sikap primordialisme ini adalah sebuah paham atau pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Sehingga ketika seseorang atau sekelompok orang itu keluar dari lingkungannya, berbaur dengan masyarakat yang baru, dia cenderung memegang teguh nilai-nilai atau pandangan-pandangan, ajaran-ajaran yang sudah terlebih dahulu diterimanya di lingkungan pertamanya. Lingkungan pertama di sini bisa dalam artian keluarga atau sebuah daerah di mana dia tinggal, seperti itu. Sehingga sikap primordialisme ini sangat berpotensi untuk menjadi konflik ketika dia tidak bisa membaur dengan kelompok yang lain, dengan masyarakat di mana dia tinggal. Berbeda dengan etnosentrisme. Etnosentrisme ini memandang kebudayaannya sendiri atau kebudayaan yang dimilikinya itu adalah budaya yang terbaik, yang paling baik dari budaya yang lain. Memang bagus, cuma ketika sudah timbul etnosentrisme di sini, ada sesuatu yang berlebih. Nah, seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Sama seperti etnosentrisme. Saking cintanya, berlebih cintanya terhadap kebudayaannya, negatifnya adalah mereka memandang budaya lain itu buruk. Nah, ini yang bahaya karena dapat menimbulkan disintegrasi atau perpisahan atau perpecahan. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia itu beragam budayanya, kaya akan keanekaragaman budaya, kemudian bahasa, suku, adat istiadat. Nah, ini yang perlu kita lestarikan sebagai aset dan kekayaan bangsa kita. Caranya adalah dengan menghargai, saling menghormati, kemudian juga menjunjung tinggi nilai toleransi.
Berikutnya, dampak yang dapat ditimbulkan dari partikularisme ini adalah menjadi sumber konflik. Nah, karena cenderung mementingkan pribadi atau kepentingan kelompoknya tanpa mementingkan kepentingan umum atau publik. Jadi, saling mengutamakan kepentingan sendiri. Disinilah yang dapat memicu terjadinya konflik. Saya analogikan ada dua pihak yang sedang berkonflik ini sama-sama ingin mewujudkan kepentingannya, sehingga berpotensi terjadi konflik. Berikutnya, menghambat integrasi sosial maupun nasional. Integrasi ini adalah persatuan. Nah, kalau setiap suku, bayangkan setiap suku di Indonesia menjadi partikularisme atau menganut sistem partikularisme, maka yang akan terjadi sangat mengerikan. Seperti yang bisa kamu baca di sumber manapun ya, di Indonesia itu ada ribuan suku. Bayangkan setiap suku menganut sistem ini, pasti Indonesia tidak akan nyampe 75 tahun merdekanya ya, pasti akan terpecah belah. Ciri-ciri dari partikularisme kelompok ini yang pertama, individualis atau egois. Jadi mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Berikutnya heterogen atau beragam. Heterogen di sini dalam hal bersifat maupun berpandangan. Kita punya pandangan yang berbeda, punya sifat yang berbeda, punya prinsip yang berbeda. Nah, jadi ketika kita memiliki perbedaan, kita harus bertoleransi supaya menemukan titik tengahnya, jalan tengahnya. Jadi tidak saling merebutkan atau apa ya istilahnya, kalau bahasa, jadi tidak saling memaksakan kepentingan kita. Mobilitas tinggi. Mobilitas di sini artinya pergerakan. Maksudnya di sini adalah setiap manusia itu ketika berkontak dengan orang lain, bersosialisasi, itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat. Contoh konkretnya adalah dalam bidang teknologi. Nah, kita sangat berkembang pesat. Hal tersebut menyebabkan perubahan sosial dari segi cara berkomunikasi kita, cara bertransportasi kita itu sudah berbeda. Berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, mengedepankan logika dan teknologi. Jadi, partikularisme ini memandang bahwa semua itu harus rasional. Kemudian yang bisa menguntungkan dia, baik dari segi teknologi maupun fungsi. Berikutnya, eksklusivisme kelompok. Seperti halnya partikularisme, pada bagian ini kita akan membahas mengenai definisinya, dampaknya, dan ciri-cirinya. Eksklusivisme kelompok didefinisikan sebagai sebuah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Mereka atau dia memisahkan diri dari masyarakat ini dapat dikarenakan perbedaan prinsip atau perbedaan tujuan. Eksklusivisme kelompok ini sangat berkaitan erat dengan partikularisme. Jadi awalnya partikularisme itu kan mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, karena dia mengutamakan kepentingan pribadinya, dia sangat ingin untuk segera mewujudkan kepentingannya itu tadi. Dia merasa kepentingannya itu tidak dapat terwujud atau sulit atau lambat terwujudnya
jika dia tetap terkoordinasi atau terintegrasi pada sebuah kelompok, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kelompok untuk mewujudkan kepentingannya. Seperti itu. Jadi sangat berkaitan antara eksklusivisme dan partikularisme kelompok. Dampak dari eksklusivisme kelompok yang pertama, ternyata memang ada dampak positifnya, yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya. Jadi ketika dia memutuskan keluar dari kelompok, otomatis dia tetap membawa budayanya sendiri, sehingga budayanya itu tidak tercemar atau terasimilasi maupun terakulturasi dengan budaya yang lain. Kemudian masyarakat juga mampu membedakan dirinya dengan orang lain, serta tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Dia paham atau mereka paham apa yang membedakan saya dengan mereka, yang membedakan kami dengan mereka. Nah, sehingga dia tahu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bisa dia tiru, apa yang tidak boleh dia tiru dari kelompok lain. Salahnya adalah dari bidang kebudayaan. Dampak negatifnya, yang pertama, membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Nah, ini relevan dengan partikularisme tadi. Kemudian dampak negatif yang kedua, yaitu tertutup pada pengaruh budaya lain, sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Jadi, ketika dia menutup diri atau mereka sekelompok orang itu menutup diri dari kebudayaan lain, mereka akan sulit. Seperti salah satunya ada sebuah kampung naga, namanya kampung naga, tapi bukan berarti kampungnya banyak naganya ya. Kamu bisa browsing di internet, kampung naga itu di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi di sana ada sebuah perkampungan, kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan leluhurnya. Sampai-sampai listrik pun di sana tidak ada. Tidak mau mereka menggunakan listrik. Jadi kesan teknologi, kesan canggih di sana itu tidak ada. Nah, ini yang dapat menghambat perubahan yang bersifat progresif. Seperti itu. Kemudian dapat memecah belah persatuan. Karena eksklusivisme ini merupakan tadi ya, keluar dari sebuah kelompok, berarti kan sudah mengarah pada perpecahan kelompok atau disintegrasi kelompok. Ciri-ciri dari eksklusivisme kelompok, yang pertama mengutamakan kepentingan pribadi, sama dengan partikularisme. Karena partikularisme ini atau sifat egois inilah yang menyebabkan dia melakukan eksklusivisme atau keluar dari kelompok. Kemudian memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam kelompok. Ini jelas. Nah, dia tadi saya sudah jelaskan ya, dia keluar dari kelompok karena dia tidak sepaham lagi dengan kelompok itu, atau dia ingin mewujudkan kepentingannya secara individu, secara terpisah dari kelompok yang sebelumnya sudah dia sepakati. Itu tadi tentang partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Sudah bisa memahami keduanya? Sudah bisa membedakan keduanya juga? Apakah ada yang kalian bingungkan atau kalian belum pahami? Silahkan bertanya di grup WA. Untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan di UKBM semester 3 halaman 10 yang akan saya share di grup WA. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dalam video di tema yang berbeda.
tetap semangat, tetap sehat, jaga terus protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya kalau kemana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.